Halo, saya Ariston. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami di sini kelompok 1 ingin membahas 3 materi dari mata kuliah Manajemen Operasional yang dibimbing oleh Ibu Rahmawati Oktaviana, Magister Manajemen. Nah, di sini saya tidak sendiri. Saya bersama 4 teman saya. Saya akan menjelaskan materi 4 tentang penentuan lokasi fasilitas-fasilitas produksi. Ada beberapa faktor pertimbangan dalam penentuan lokasi, seperti lokasi faktor primer, yaitu yang pertama lokasi pasar, yang kedua lokasi sumber bahan baku, yang ketiga ketersediaan tenaga kerja, yang keempat itu sumber energi atau listrik, yang kelima ketersediaan air, yang keenam itu fasilitas pengangkutan. Lalu ada faktor sekunder. Faktor sekunder itu yang pertama fasilitas perumahan, yang kedua pelayanan kesehatan, yang ketiga peraturan pemerintah, yang keempat sikap masyarakat, yang kelima biaya tanah dan bangunan, yang keenam peraturan lingkungan, dan ketujuh tempat parkir, 8 saluran pembuangan, 9 kemungkinan ekspansi, 10 karakteristik tanah, dan yang terakhir itu 11 lebar jalan. Disusul itu, pada umumnya ada beberapa kondisi yang akhirnya dapat membawa ke persoalan penentuan lokasi pabrik. Seperti yang pertama itu perluasan pabrik atau ekspansi. Yang kedua, pemecahan pabrik ke dalam sentral-sentral unit kerja atau desentralisasi. Yang ketiga, kekurangan atau tidak adanya bahan baku. Dan yang terakhir, itu faktor-faktor ekonomis atau perubahan pasar, penyediaan tenaga kerja, dan lain-lain. Kekeliruan penentuan lokasi. 1. Kurangnya analisa atau pertimbangan faktor terkait. 2. Besarnya pengaruh manajemen yang bersifat subjektif. 3. Pemilihan kampung halaman atau lokasi sekitar tempat tinggal. 4. Kejenuhan suatu wilayah. Dan yang terakhir 5. Sudah tersedianya lahan. Metode penilaian lokasi. 1. Pemeringkatan faktor atau faktor rating. 2. Analisis nilai ideal. 3. Analisis ekonomi. 4. Analisis ekonomi kualitatif. Dan yang terakhir 5. Analisis volume biaya. Selanjutnya materi 5 tentang perencanaan tata letak fasilitas. Tujuan penyusunan tata letak antara lain 1. Pemanfaatan peralatan yang optimal. 2. Penggunaan jumlah tenaga kerja yang minimum. 3. Aliran bahan dan produk jadi yang lancar. 4. Kebutuhan persediaan yang rendah. 5. Pemakaian ruang yang efisien. 6. Ruang gerak yang cukup untuk operasional maupun pemeliharaan. 7. Biaya produksi dan investasi modal yang rendah. 8. Fleksibilitas yang cukup untuk menghadapi perubahan. 9. Keselamatan kerja yang tinggi. 10. Suasana kerja yang baik. 6 kaidah dalam merencanakan tata letak adalah sebagai berikut. 1. Tempatkan pusat-pusat berdekatan, kurangi kebiasaan menempatkan barang sementara. 2. Buat tanda pada lantai untuk menandai letak material dan tahapan kerja. 3. Upayakan pengurangan dalam jumlah dan ukuran penyimpanan sementara. 4. Otomatisasikan pengaturan material handling sehingga dapat ditemukan pola pemindaian yang tepat dan siklus pengiriman yang baik. 5. Pemakaian mesin kecil yang banyak jauh lebih baik daripada besar yang sedikit. 6. Bila mungkin, tempatkan robot-robot khususnya untuk pekerjaan yang berulang-ulang. Terdapat beberapa jenis tata letak atau layout antara lain. 1. Tata letak proses. 2. Tata letak produksi. Dan yang ketiga, tata letak posisi tetap. Berikut perangkat lunak yang dapat digunakan untuk penyusunan tata letak. Pertama, CRAF atau Computerized Relative Allocation of Facilities Technique. 2. COFAD atau Computerized Facilities Design. 3. PLANET atau Plan Layout Analysis and Evaluation Technique.
4. Corelab atau Computerized Relationship Layout Planning. 5. ALDEP atau Automated Layout Design Program. Layout dalam organisasi jasa. Di samping aliran beban antara departemen-departemen, analisis harus mempertimbangkan pergerakan atau perpindahan karyawan lain dan pergerakan kertas kerja. Sebagai contoh, dalam kasus di restoran, perpindahan bahan mentah sebelum dimasak menuju tempat-tempat pemrosesan atau lemari es, kompor, oven, dan lain-lain, dan pergerakan produk akhir atau masakan ke pelanggan. Keseimbangan lini atau line balancing. Bila terjadi keseimbangan antara kapasitas suatu tahap operasi dengan tahap operasi berikutnya, maka proses produksi dapat diharapkan akan berjalan lancar. Bila keseimbangan tidak dijaga, keluaran maksimum yang mungkin dicapai untuk lini. Berikutnya adalah perencanaan proses jasa dan perancangan sistem kerja pada materi 6. Rancangan proses terdiri dari seleksi proses. Dimensi klasifikasi proses produksi pertama adalah aliran produk dan urutan operasi-operasi. Ada 3 tipe aliran, yaitu 1. Aliran garis, 2. Produksi massa atau mass production, 3. Produksi terus-menerus atau continuous production. Berikut contoh dari beberapa aliran. 1. Aliran garis, seperti contoh produksi mie instan, surat kabar, dan lain-lain. Kedua, aliran intermittent. Fleksibilitas ini menimbulkan berbagai masalah dalam pengendalian persediaan, schedule, dan kualitas, di samping juga agak tidak efisien. Ketiga, aliran proyek. Contoh dari aliran proyek ini antara lain adalah pesawat, kapal, kereta api, jembatan, gedung, dan lain-lain. Klasifikasi proses produksi berdasarkan tipe langganan dibagi menjadi 2, yaitu 1. Proses produksi untuk pesanan. Faktor terpenting dalam pelaksanaan proses produksi untuk pesanan adalah waktu penyelesaian. Kedua, yaitu proses produksi untuk persediaan. Faktor terpenting yang harus diperhatikan adalah tindakan penggunaan aktiva produksi atau persediaan dan kapasitas, dan pelayanan langganan, yang mencakup perputaran persediaan, pemanfaatan kapasitas, penggunaan kerja lembur, dan persentase permintaan dapat dipenuhi dari persediaan. Keputusan seleksi proses. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan seleksi proses secara ringkas dapat diperinci sebagai berikut. 1. Kebutuhan modal. 2. Kondisi pasar. 3. Tenaga kerja. 4. Bahan mentah. 5. Teknologi dan keterampilan manajemen. Baik, itulah penjelasan 3 materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penjelasan materi ini dapat membantu teman-teman sekalian. Sukses selalu.